Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar bobot nilai dan tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK 2022 untuk tenaga honorer dari kesehatan. Ada yang bertanya ya dari teman kita nih, honorer kesehatan, katanya Pak Admin berapa sih bobot nilai yang harus dicapai dalam seleksi PPPK 2022 dan berapa juga nih tambahan poin atau nilai afirmasi untuk honorer dari tenaga kesehatan. Jadi nanti dalam seleksi teman-teman jangan sampai tidak menjawab ya. Kalau menjawab benar ada yang bobot soalnya 5 atau 4, dan kalau tidak benar paling rendah ada yang mendapatkan 1. Kalau tidak menjawab sama sekali itu rugi ya, karena nilainya 0. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, judulnya sebagai berikut ya. Tahapan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan 2022. Nilai passing rate afirmasi bagi honorer. Ini berita baru ya, 21 Oktober 2022. jpnn.com, keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Nakes tahun 2022 telah terbit. Nah, buat teman-teman yang ingin langsung mendownload silahkan ya, ini Kepan RB ya. Jadi keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022. Silahkan dibaca, dipahami ya. Dalam keputusan Menpan RB tersebut ya disebutkan bahwasanya yang bisa mengikuti seleksi PPPK dari nakes itu adalah honorer kategori 2 dan non kategori 2. Kemudian dalam seleksi PPPK 2022 ini terdiri atas 2 tahap ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang B-nya yang kedua adalah seleksi kompetensi. Di mana dalam seleksi kompetensi ini terdiri atas ya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, jadi ini teman-teman tentunya harus mempersiapkan ya 4 kompetensi ini. Dan sekarang admin akan langsung saja berapa sih bobot soal yang harus dicapai ya dalam seleksi PPPK ini khusus tenaga kesehatan. Kalau untuk tenaga guru ya sudah tidak asing lagi. Tetapi untuk tenaga kesehatan kan tahun ini akan mengikuti seleksi PPPK dan mendapatkan tambahan nilai afirmasi. Pembobotan nilai seleksi kompetensi. Nah, ini adalah pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi. Terdiri atas ya, untuk yang pertama materi soal seleksi kompetensi teknis, ini bobot soal jawaban benar ini bernilai 5 ya, dan salah atau tidak menjawab 0. Jadi teman-teman usahakan menjawab ya, jangan sampai terlewat. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial ini bobot soal jawaban benar paling rendah 1 ya, dan paling tinggi 4. Apabila tidak menjawab itu nilainya 0. Jadi teman-teman bisa tidak bisa harus menjawab ya, siapa tahu mendapat nilai 4 atau mungkin paling rendah adalah 1. Kemudian ini untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, ini bobot soal jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 5.
Apabila jawabannya sangat benar ya, maka ini poinnya 5, dan apabila paling rendah ini ya jawaban soalnya, maka 1. Tidak menjawab 0. Kemudian yang keempat untuk materi soal wawancara nih ya. Untuk jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Apabila tidak menjawab 0. Nah, ini untuk soal wawancara. Dan kesimpulannya adalah nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 dengan perincian. Ini rinciannya sebagai berikut ya, 450 untuk seleksi kompetensi teknis ya. Kemudian ini 200 untuk manajerial sosial kultural dan 40 untuk wawancara. Dan kita lanjutkan ke tambahan nilai afirmasi. Ini yang bakal didapat buat teman-teman dari tenaga honorer kesehatan ini untuk menambah poin mencapai nilai passing rate. Afirmasi seleksi PPPK tenaga kesehatan. Ini dalam keputusan Menpan RB ya, bahwa mekanisme seleksi PPPK tenaga kesehatan diatur tentang nilai afirmasi. Langsung saja untuk yang pertama, pelamar dari disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 45. Kemudian nomor 2, pelamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil. Ini harus sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan ya. Maka ini akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 158. Kemudian untuk poin 3, pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja. Saat ini sebagai non-ASN ini akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai kompetensi teknis, yaitu sebesar 113. Kemudian nomor 4, pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN atau non kategori 2 ya, mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 68. Kemudian untuk nomor 5, pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut. Ini pertama, penugasan khusus di DTPK ya, Pensus DTPK, kemudian pegawai tidak tetap PIT pusat, kemudian Nusantara Sehat Individu NSI, kemudian Nusantara Sehat Berbasis Tim NST, atau wajib kerja dokter spesialis WKDS ya. Ini pendaya gunaan dokter spesialis, kemudian mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 23. Pelamar mendapatkan tambahan nilai ini secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Kata Menpan RB Ajwar Anas dalam keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022. Ya, buat teman-teman apabila videonya kurang jelas ya, silahkan diulang lagi. Informasi hari ini yaitu tentang bobot soal nilai dalam seleksi PPPK untuk tenaga kesehatan dan tambahan poin afirmasi. Alhamdulillah ya, tenaga kesehatan akhirnya mendapatkan nilai afirmasi sehingga nanti dalam mencapai nilai passing rate
Semoga bisa lulus semuanya ya, karena ini sudah mendapatkan nilai afirmasi. Admin doakan seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.